Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Diary Tiktan. Pengajian kali ini berisikan tentang mukodimah adab terhadap diri sendiri yang akan dibawakan oleh Ustadz Haris. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan Jumat depan ya. So, stay tune terus, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna hudan wa ilman wartuqa ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu dan teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita karunia kenikmatannya sehingga kita dapat duduk bersama di dalam majelis ilmu. Semoga duduknya kita di dalam majelis ilmu ini menjadikan kita mendapatkan kemudahan untuk menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan di antara jalan-jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita bersama, manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang terjaga dari seluruh kesalahan dan dosa, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awal. Masih ingat belum? Kemarin bahasanya ini kurang usah. Kemarin libur tadi. Oh, libur. Tapi ada kepada Nabi sudah. Sudah. Nih. Jadi memperbanyak sholawat, mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutnya dengan memuliakannya. Ini bagian dari adab. Kemudian menghidupkan sunnahnya. Kemarin yang tak singgung itu kayak Mas Slamet yang dijenggot gitu kan. Masih ingat ya? Kelingannya jenggotnya Mas Slamet. Ya, lihatnya lali Pak. Menghidupkan sunnah ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian kita berbicara al-adab ma'an nafsi. Adab kepada pribadi kita sendiri. Ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan dirinya sendiri. Itu ya. Yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi. Ya. Bahwasanya seorang muslim itu dia beriman, ya, meyakini dengan keimanannya bahwa kebahagiaannya di seluruh sisi kehidupan, dua kehidupannya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, mauqufatun ala madda ta'di bi nafsihi. Itu sangat bergantung bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Ngerti? Jadi kebahagiaan kita itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita mau mentazkiyah, membersihkan diri kita dari dosa, mensucikannya, memperbaiki karakter dan akhlak kita atau tidak? Jadi seorang muslim itu memang berproses. Jadi tidak mesti dari keluar langsung ape, itu tidak ada. Tidak ada seperti itu. Biasa dia terjebak dalam dosa, kemudian dia memperbaiki diri. Ada salahnya lagi, memperbaiki diri lagi. Tetapi dia berfase dari keburukan menjadi kebaikan. Bermetamorfosis barangkali. Kayak kuku dari ular segilani jadi kuku-kuku yang sangat menggemaskan. Kan gitu ya. Betul. Jenengan gila nih jendelok ular. Nih. Wah, masya Allah, delok ular kipo-kipo pengen di gua. Padahal yang mesti kau kuku, pengennya di foto-foto, pengen didelak-delok. Nah itu nih. Nah iso tak gawa mulai tak jandalnya nengok, yang mana? Betul ya? Tapi kalau masih berwujud ular, itu gak ada yang gelap. Nah kita itu kan seperti itu sebenarnya, berproses untuk menjadi baik. Maka harus banyak yang ditahan. Ular itu untuk menjadi baik, itu banyak yang ditahan. Nih, ular itu pas jadi ular, masya Allah, apa dipangan, betul gak? Jadi ningali ular itu jadi hama. Petani saking mumet nangani ular disemprot, ya, dianggap sebagai hama, betul gak? Ular itu, ya, pokoknya nempel dengan diwayu mesti merugikan itu, karena daunnya mesti dimakan. Itu ular. Tapi dia berproses, berusaha untuk menjadi baik. Maka kemudian dia berpuasa. Bagaimana puasanya ular? Ngentung. Dadi entong. Kita gak perlu dadi entong. Jadi kan gak perlu topo. Gitu. Topo broto. Nggak ngentong, gak perlu. Kita gak perlu dadi kepompong, gak perlu. Ini menunjukkan apa? Ulet saja harus banyak yang dia tahan untuk menjadi kupu-kupu. Kita juga harus seperti itu. Untuk menjadi orang yang masya Allah luar biasa itu, harus banyak yang ditahan. Tidak semua keinginan kita turuti. Kayak saya ini mas-mas dari karyawan semua masih muda-muda. 10 tahun ke depan itu barangkali ada yang punya usaha seperti Bu Lina hari ini atau Pak Keli hari ini punya usaha. Tergantung kebiasaan jenengan hari ini. Ono sih pas gajian langsung pesta, seminggu teh. Gak pernah kepikiran nabung. Ono itu, ya. Tapi ada mungkin yang dia nikmati untuk dinikmati bersenang-senang itu dorong atau sisanya ditabung. Mungkin ada yang begitu. Dia punya cita-cita besar. Jadi kepompong, ngentong. Bapak mi, tirakatan, ularnya tirakatan. Lo semua itu butuh ditirakati untuk menjadi sukses. Kan gitu nih. Nanti tanya keluarganya Pak Keli, mungkin dulu merintisnya seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin juga kentong juga mungkin. Itu luar biasa. Sampai akhirnya
karena banyak yang ditahan. Mungkin banyak keinginan yang pengen segera diwujudkan. Itu nggih. Ndelok kancane tuku sepatu anyar pengen. Nah itu ya. Ndelok kancane tuku jam anyar pengen. Itu. Ndelok kancane HP-ne ganti model anyar pengen. Wis. Entek. Ya. Tambah tuwek ra duwe apa-apa kan ya. Ada yang seperti itu hidupnya. Karena ora iso ngendong, pengennya dadi ular terus. Dadi ular suwe-suwe basa. Nah, karena kemudian ketika dia sudah berusaha menahan apa yang menjadi menahan hawa nafsunya, maka dia akan terlahir kembali menjadi manusia yang luar biasa. Untungnya begitu mekrok, masya Allah. Jadi pernah dolanan untung apa? Nanti ini. Apa mana ono sing panganan untung jangan? Nih, untung jadi. Allah alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang muslim itu yakin bahwa kebahagiaannya itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi menakarnya begitu. Yang saya mau jenengan memilih pasangan itu kan sudah diajarkan oleh Nabi. Kira-kira kan begitu. Nih, supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Harapannya kan begitu. Tapi kan kita kadang rewel dewe, pengen dewe nuruti karepe dewe. Bahkan ada sing diarahke karo wong tuwa kuwi apa? Padahal sing dikarepe karo wong tuwa, nek nuruti karepe dhewe wis dikandani, sing lawan gaweane mendem. Nek ora mendem judi. Nek ganteng ya, Pak. Pokok aku pilih kae, Pak. Terus dikandani bola-balik ngeyel. Begitu nikah ngerasa makanya di dalam fikih Islam itu untuk para gadis itu boleh dipaksa oleh bapaknya karena dia tidak punya pengalaman di dalam keluarga. Berkeluarga kan belum punya pengalaman. Tapi untuk para janda itu tidak boleh dipaksa. Dia boleh menentukan sendiri karena dia punya pengalaman pernah berkeluarga. Gitu loh. Mungkin rumah sana para pasangan itu kan anggere wis tresno urip bahagia ngomongnya sapa. Mangan cinta, pada dino sarapan cinta. Waduh. Uripe kaya Cinderella. Sing dibayangke uripe kaya Cinderella. Ka ono, urip sing ngono iki ka ono. Realistis no. Hidup itu selalu penuh dengan ujian. Makanya ada seorang psikolog yang mengkritisi, jangan sering-sering anak-anak kita itu ditontoni film yang ujungnya mesti akhirnya mereka hidup bersama dan berbahagia selama-lamanya. Pengennya happy ending kan? Pokoknya ini gak mlebu. Kenapa? Gak mungkin hidup itu isinya bahagia selama-lamanya kan? Isinya berguyang-guyu, tidak mungkin. Karena hidup ini ya kadang kalau ya nemu soal sing rada gampang nyenengke, kadang ono bonus soal sing gak perlu dikerjake nyenengke to. Itu ya kadang. Ning sing uangnya lah. Gitu ini. Ujian itu. Terus. Sing angel terus kakak ada istighfar gitu deh. Kama anna syaqa'aha manutun bi fasadiha. Gitu ya. Jadi kehancurannya juga sangat tergantung kepada kerusakan dirinya. Ya, semakin rusak diri kita, hidup kita juga akan semakin sulit. Gitu ya. Makanya Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa saja yang bisa membersihkan dirinya dari kesalahan dan dosa. Itu ya.
Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwaabas sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri darinya, la tufattah lahum abwaabas sama', maka Allah tidak akan pernah membukakan pintu langit baginya. Pintu langit itu pintu rahmatnya, pintu rizkinya, dan lain sebagainya. Wala yadkhulunal jannah, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan berbuat sombong itu, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai kalau ada seekor onta yang masuk ke lubang jarum. Nah, kira-kira apa gimana? Maknanya mustahil. Onta gede ini semua mlebu ning lubang jarum kan enggak mungkin. Jarum terakhir. Atau nih. Maknanya ini sebagai sebuah pernyataan yang sesungguhnya perkara yang tidak mungkin. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan bersikap sombong dari apa yang Allah turunkan, itu akan masuk ke dalam jannah. Makanya Rasulullah menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku itu masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang yang enggan, gak gelem mlebu surga. Nah ditakoki ya kabeh pengine mlebu surga. Ning tindak tanduke niku sing ditingali kali Gusti Allah. Perilaku, sikap dan perilaku kita, keseharian kita itu yang dilihat oleh Allah. Lambene pengen mlebu surga, tapi tindak tanduke mencerminkan penduduk neraka. Gitu nggih. Nek maca Quran gak tahu betah. Salat ya pengine gendang rampung. Tapi nek wayahe nggih dosa ning soft paling depan ya, mulai dari dhewe lan teko sik dhewe ya. Ya. Mbok sapa ya. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang mentaatiku dia masuk ke dalam surga, yang memaksiatiku sungguh dia telah enggan masuk ke dalam jannah. Ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam jannah itu gampang janjane, cukup mengikuti Rasulullah SAW. Lah mengikuti gue sing apa? Gitu. Gak gampil ngikuti Nabi itu gak gampil. Gak mudah memang. Karena ujiannya berat. Ada setan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia agar dia senantiasa berbuat dosa. Setan itu gak pengen kita masuk dalam surga. Itu. Gak pengen setan nanti ono umat Muhammad yang mlebu surga itu gak pengen. Karena dendam dia. Gara-gara anak keturunan Adam, gara-gara Adam ya, setan dibuang dari jannah, dikeluarkan dari surga. Nah dendamnya yang saiki. Hati-hati ya. Kalau ada yang menjadi pengikutnya setan ini korbannya setan. Ya. Padahal wakil ini korbannya setan. Jadi ini melu setan ki penak jadi. Oh iya. Nih. Jadi ini tumut setan itu penak jadi. Tidak tahu saya. Padahal kehidupannya jadi tidak jelas. Jelas. Arang yang di uripnya nopo nggak jelas. Paling kita mengikuti Nabi SAW, memiliki program hidup yang jelas, memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan. Urip iki arep apa jelas. Kalau beristri itu tujuannya untuk apa jelas. Punya anak-anaknya pengen dibentuk kaya apa jelas. Jadi bergedel atau jadi apa kan ya jelas. Karena anak itu dia anak ya anak tok, penting dia anak. Anaknya keleleran yang jalan jerawan salah, sepenting dia anak, dia akon-akon dengan dia anak B.
Anaknya gak iso ngaji yo gak apa-apa, sing penting anak. Alhamdulillah. Terus yo apa? Innal mu'mina idzan adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu nek berbuat dosa, ada satu titik noda hitam di dalam hatinya. Nggih. Fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbu. Kalau dia bertobat kepada Allah, berhenti dari berbuat dosa tersebut, meninggalkan dosa-dosanya, maka hatinya akan kembali bersih. Fa in zada. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik noda hitamnya juga bertambah. Hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya menghitam atau sampai tertutup hatinya dari hidayah Allah. Kalau sudah tertutup hidayah dari Allah, maka sulit baginya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Gitu ya. Jadi jangan dikira taat itu bergantung saya. Nah aku pengen sholat ya sholat gampang. Kata siapa? Taat itu sangat bergantung dengan keimanan kita. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari dosa. Kalau Allah menghalangi kita dari taubatnya, atau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita, itu sulit bagi kita untuk menggapai kenikmatan di dalam bermunajat kepadanya. Allah alam bismillah. Jangan sampai kita menjadi bagian dari hamba yang dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ketaatan kepadanya. Orang itu kalau dicintai Allah cirinya gambir, semakin dekat dia dengan Allah semakin dicintai Allah. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, asalahu itu diberikan madu-madunya itu dijadikan dia senantiasa sibuk dengan amal soleh. Itu nih. Jadi gak kepikiran gitu Alhamdulillah. Kalau bisa menjadi hamba yang seperti itu, sibuknya dengan amal soleh. Selesai dari satu amal soleh, terfikirnya satu amal soleh berikutnya. Gitu nih. Jadi terfikirnya bukan dosa. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari seluruh perbuatan maksiat dan dosa, sehingga kita ditempatkan nanti di yaumul qiyamah di tempat yang mulia bersama para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk adab terhadap diri sendiri ini belum sama sekali kita bahas, baru sampai mukadimah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan mendatang. Demikian ya, kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin a'malana bil Qur'an bi quwwatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana faghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.